Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan bagi kita semuanya. Kita bisa menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk menerima amal ibadah kita di siang hari ini. Tidak lupa, khatib mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segenap apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segenap apa yang Allah taala larang dari kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Seluruh syariat Islam ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya, ketahuilah bahwasanya di sana ada hikmah, dan ini merupakan tuntutan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu, maka di sana pasti ada hikmahnya, ada tujuannya, yang para ulama mengistilahkan dengan maqasidus syariah. Tujuan dan juga hikmah daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Hikmah dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan itu ada hikmah dan manfaat ataupun maslahah yang kaitannya dengan akhirat, dan juga ada hikmah dan maslahat yang kaitannya dengan duniawi kita. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, maslahat dalam kehidupan akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa yang Allah taala siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh sebagai balasan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang menjaga ketaatan kepadanya? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga yang di dalamnya kenikmatannya adalah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan hati manusia. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang saleh. Hamba yang saleh
adalah yang mengerti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang saleh adalah hamba yang bisa menjaga hubungan dengan sesama manusia. Bukan hanya sekedar sebagai hamba Allah ibadah terus tanpa muamalah yang baik, tetapi hamba yang saleh adalah hamba yang juga bisa menjalin hubungan dengan sesama manusia dengan muamalah yang baik. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menjalankan ibadah haji yang mabrur, maka dijanjikan dengan kenikmatan surga. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya melainkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun kemaslahatan yang sifatnya duniawi dari ibadah haji adalah seorang bisa bertemu dengan para ulama. Ketahuilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, manusia tanpa ulama adalah layaknya seperti hewan yang tidak tahu aturan dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, bisa bertemu dengan para ulama, baik ulama yang berasal dari negeri kita ataupun ulama-ulama yang berasal dari negeri yang lain. Kita bisa mendapatkan bimbingan dari mereka, bisa mendapatkan arahan dari mereka, kita bisa mendapatkan bekal ketika pulang ke tanah air untuk bisa istiqamah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga maslahat keduniawian yang lain yang bisa didapatkan oleh seorang yang menjalankan ibadah haji adalah mendapatkan persaudaraan yang lebih erat lagi, yang lebih kuat lagi dengan seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Demikian juga sebagian kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji bisa mendapatkan kemaslahatan berupa keuntungan dari perniagaan yang mereka laksanakan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang melaksanakan ibadah haji tentunya berharap bahwasanya haji yang dilaksanakan berbuah surga, bahwasanya haji yang dilaksanakan adalah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, tidak semua orang yang sampai ke tanah suci hajinya itu mabrur. Tidak semua orang yang sampai ke Mekah, ke Masy'aril Haram, tidak semuanya akan mendapatkan haji yang mabrur. Hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia agung berupa haji yang mabrur. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kala ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa tanda haji yang mabrur sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Tanda yang pertama, seorang akan mendapatkan haji yang mabrur jika yang pertama adalah dia membayarkan ONH dari hasil yang halal, dari harta yang dimiliki dengan cara yang halal, bukan menzalimi orang lain, bukan mencuri, bukan merampas, bukan korupsi, tetapi dia mendapatkan harta untuk perjalanan sucinya dari cara yang halal. Dia peras keringat, banting tulang, kemudian memperhatikan batasan-batasan Allah di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka tentunya setiap kita sebagai muslim memiliki cita-cita suatu saat nanti, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Suatu saat nanti ketika melaksanakan ibadah haji, pastikan harta yang kita gunakan untuk membayar ONH tersebut adalah harta yang benar-benar halal. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah enggak butuh kepada amal ibadah kita, apalagi dari sesuatu yang haram yang kita usahakan.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, seorang akan mendapatkan haji yang mabrur ketika dia melaksanakan haji dengan niatan yang ikhlas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Tujuannya agar mendapatkan surga di sisinya. Dan juga dalam melaksanakan ibadah haji sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Inilah yang diperintahkan kepada setiap kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di saat ini tidak sebagaimana di zaman dahulu ketika orang melaksanakan ibadah haji, tidak ada seorang pun yang tahu tentang gerak-geriknya di tanah suci, di Mekah ataupun di Madinah. Tidak mengetahui gerak-geriknya yang sedang di Mekah di dalam Masjidil Haram. Tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudaranya ketika ada di Mina, ketika ada di Arafah, ketika ada di Muzdalifah. Namun dengan kemajuan teknologi di zaman kita sekarang ini, kita bisa mendapati apa yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di sana. Maka saya berpesan kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian, kalau seandainya kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji, tutup pintu-pintu agar ibadah kita tidak terekspos oleh saudara-saudara kita yang lain. Sembunyikan ibadah kita sebagaimana kita menyembunyikan kejelekan-kejelekan kita. Itulah pertanda keikhlasan. Subhanallah, kita saksikan sedang tawaf siaran langsung, sedang sa'i siaran langsung. Bahkan ada sebagian orang yang terus terang-terangan mereka berdusta di pelataran Ka'bah. Dia berakting, berdoa, kemudian saudaranya diperintah untuk mengambil gambar, dikirim untuk ke tanah airnya. Subhanallah. Kalau seandainya saudaranya dia mengintai, dia sedang berdoa, diambil gambarnya, ya beda lagi urusannya. Ini pura-pura dia perintah, tolong ya diambil gambar, saya tak posisi sedang berdoa menghadap Ka'bah dengan khusyuk. Subhanallah, kedustaan di pelataran Masjidil Haram. Subhanallah. Alangkah hinanya yang semacam ini jamaah. Apa yang dia cari dari ibadah haji? Apa yang dia kejar dari ibadah haji? Apakah panggilan Pak Haji? Apakah panggilan cuma sekedar Bu Hajjah? La haula wala quwata illa billah. Amat rendah sekali niatan dan tujuan orang yang semacam ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan jangan lupa, ketika seorang sudah mendapatkan keikhlasan dalam hatinya, jangan lupa untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara ibadah haji kalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi indikasi bahwasanya haji seorang adalah haji yang mabrur, seorang ketika di tanah suci memaksimalkan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari melaksanakan salat fardu secara berjamaah, kemudian menghadiri majelis ta'lim, kemudian melaksanakan salat-salat sunnah, demikian juga salat jenazah, demikian juga berbagi dengan fakir miskin yang ada di sana. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun gemerlapnya pasar, gemerlapnya mal-mal yang ada di sekitaran Masjidil Haram terkadang begitu membius mata-mata manusia sehingga lupa dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pertama kali datang ke Masjidil Haram, Masya Allah begitu terharu melihat Ka'bah, langsung menangis. Ketika bertawaf pertama kali, subhanallah, riwesan nangisnya. Namun sehari setelahnya
2 hari, 3 hari, subhanallah, sudah kenal lokasi, mana ada toserba, mana ada mall, mana ada tempat oleh-oleh dan lain sebagainya, lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan ibadah di tanah suci dengan berbagai macam bentuk ibadah. Niscaya itu menjadi pertanda haji yang mabrur. Sebagaimana Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan haji yang mabrur adalah haji yang terkumpul padanya berbagai macam bentuk ketaatan dan juga menjauhi berbagai macam bentuk dosa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW pernah ditanya tentang haji yang mabrur. Beliau mengatakan seorang haji yang mabrur itu adalah melaksanakan it'amut ta'am wa tibul kalam, yaitu memberikan makan kepada sesama, demikian juga menjaga ucapan yang baik kepada sesama. Haji yang mabrur bukan cuma mantap dalam ibadah, tetapi baik kepada sesama manusia. Barakallahu fil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan menyebutkan indikasi haji yang mabrur yang disebutkan oleh para ulama. Yang keempat adalah tidak bermaksiat selama dia sedang berihram. Tidak melakukan dosa-dosa besar selama dia berihram, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang sudah meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala rafatha," janganlah dia mengucapkan ucapan-ucapan kotor. "Wala fusuqa," janganlah dia melakukan kefasikan, keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala jidala fil hajj," dan jangan lakukan perdebatan yang tidak ada artinya, perdebatan yang tidak penting ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi SAW telah memberikan kabar gembira orang-orang yang menjaga lisannya ketika sedang melaksanakan ibadah haji, orang-orang yang menjaga dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam maksiat, maka sesungguhnya dia akan kembali ke tanah airnya seperti hari dilahirkan oleh ibundanya. Nabi SAW bersabda, "Man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan ucapan-ucapan kotor dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia kembali ke tanah airnya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari segala macam bentuk dosa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa berbekal sehingga kita bisa sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kelima, indikasi seorang mendapatkan haji yang mabrur adalah setelah haji bertambah lebih baik lagi. Setelah pulang dari tanah suci, setelah digembleng dengan berbagai macam bentuk ibadah, dengan berbagai macam bentuk kesabaran yang ada di sana, seorang layaknya menjadi lebih baik paling tidak 30 hari di tanah suci, berjamaah 5 waktu, melaksanakan salat qobliyah dan ba'diyah, kemudian saling tolong menolong sesama jamaah haji, dan juga berbagai macam bentuk ibadah yang lain seperti memperbanyak zikir, tilawah Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, yang seharusnya semuanya itu meninggalkan bekas, memberikan bekas kepada seorang ketika pulang ke tanah airnya.
Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya haji yang mabrur adalah haji yang pulang ke tanah airnya dengan keadaan hatinya zuhud terhadap dunia dan cinta kepada akhirat. Zuhud terhadap dunia bukan berarti dia talak 3 terhadap dunia, menceraikan dunia total, tidak. Tetapi orang yang zuhud adalah orang yang dia menjejakkan kakinya di dunia, tetapi ambisi terbesarnya adalah kehidupan akhirat, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang zuhud. Demikian juga orang yang zuhud adalah orang yang mencintai kehidupan akhirat. Prioritas atau ambisi terbesar dalam kehidupannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 5 poin yang telah saya sebutkan sebagai indikasi atau tanda bahwasanya seorang mendapatkan haji yang mabrur. Ini semuanya jamaah tolong dicermati baik-baik. Ini semuanya bukan untuk menilai saudara-saudara kita yang nanti pulang dari tanah suci. Keliru kalau seandainya jenengan memahami bahwasanya apa yang saya sebutkan ini adalah nanti untuk menilai Pak Fulan gagal karena dia salah seperti ini dan lain sebagainya. Bu Fulanah gagal karena seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang hamba. Apa yang kita sebutkan tentang indikasi haji mabrur adalah sebagai bekal bagi kita. Ketika suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita melaksanakan ibadah haji, kita bisa memaksimalkan pahala di tanah suci. Sekali lagi bukan untuk menilai fulan dan fulan. Fulan ini bagus hajinya, dia mabrur karena dia seperti ini. Bukan tugas kita jamaah. Bukan untuk menghakimi orang. Tetapi tugas kita adalah bagaimana kita membekali diri dengan harta yang halal. Bagaimana kita membekali diri ketika kita menyetorkan ONH dengan niatan yang ikhlas karena Allah semata. Bagaimana nanti ketika kita di tanah suci memaksimalkan ibadah kepada Allah. Ini tujuan kita. Sekali lagi, bukan untuk menilai orang, bukan untuk menghakimi orang, tetapi untuk bekal bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji suatu saat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.